Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang di rumah pagi hari ini ya. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini bersama dengan Tante Yanti. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tante akan mengajak kita semua untuk yang lagi duduk, ayo bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sama-sama, kita akan datang sama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan supaya Tuhan boleh disenangkan pagi hari ini melalui ibadah sekolah minggu kita. Ayo bangkit berdiri, kita akan naikkan sama-sama pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Haleluya. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kita saat pagi hari ini dan juga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu yang sudah kami boleh kembali kepadamu, untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami. Berkati ibadah kami Tuhan, bahkan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Siapa di sini yang mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan? Siapa? Saya, Tante. Oke. Nah, Tante juga di sini sangat bersemangat untuk memuji Tuhan bersama adik-adik semuanya. Kita menaikkan pujian Happy ya Jaya dan Happy.
lagu pujian yang lebih semangat lagi. Lagunya adalah Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari sama-sama, angkat tangan. Ku berdari dan bersuka amin, untukmu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi yo, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan sama-sama. Oh yes, yes, yes. Dalamku, mari menari bagi Tuhan. Ku berdari dan bersuka amin, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk mengalir bersamamu, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, tangannya begini. Melayanimu Tuhan, amin. Di dalam sukacitamu, hanya Tuhan yang membuat suka citamu penuh mengalir, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Sekali lagi, kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Yeay. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau panggil Tuhan Yesus untuk hadir, supaya Tuhan boleh menjamah kita, Tuhan boleh memberkati kita. Bahkan melalui cerita firman Tuhan, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari naikkan pujian sama-sama bersama Tante Yanti. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Naikkan lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Haleluya. Mari adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa sebelum kita dengar cerita firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu buat pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar cerita firman-Mu.
Tuhan berkati kami, jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh menaruh firman ini di dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukan firman ini di dalam setiap langkah hidup kami, anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita buka firman Tuhan ya, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 44. Tante akan bacakan buat adik-adik semua. Yang sudah bisa baca, boleh ikut membaca ayat firman Tuhannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, Ibu Maria dan ayah Yusuf dan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, setelah selesai perayaan Paskah, mereka kembali lagi ke Nazaret, tempat mereka tinggal. Tetapi adik-adik, pada waktu itu ya, Maria dan Yusuf berpikir bahwa Yesus tetap ikut bersama-sama dengan mereka untuk pulang ke Nazaret. Maria dan Yusuf tidak menyadari bahwa di dalam perjalanan pulang mereka ke Galilea bersama-sama dengan kaum keluarga mereka, kerabat, kenalan mereka pulang ke Nazaret setelah perayaan Paskah. Mereka tidak menyadari adik-adik bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik sebagai seorang ibu Maria dan Bapak Yusuf, adik pasti khawatir ya adik-adik, pasti takut ya adik-adik ya. Bayangkan kalau adik-adik ya pergi ke mall sama ayah dan ibu ya, di mall itu atau di acara pesta atau di acara pasar malam ya adik-adik, pada saat mau pulang ya, habis bermain mungkin di mall, mungkin di taman bermain, mungkin di pasar malam seperti biasanya yang ada di kota ini ya adik-adik. Nah, waktu mau pulang tiba-tiba adik-adik tidak ada bersama-sama dengan papa dan mama. Adik, pasti ayah dan ibu cemas adik-adik, pasti ayah dan ibu ketakutan adik-adik, takut ya kalau adik-adik itu hilang ya, kalau adik-adik itu diculik sama orang jahat. Nah, orang tua pasti takut adik-adik, orang tua pasti cemas ya adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan ini adik-adik, waktu ayah Yusuf, ibu Maria mencari Tuhan Yesus, itu enggak mencari dalam waktu yang cepat, bukan dalam waktu yang 1 jam ya, kemudian setengah jam, kemudian 2 jam, 3 jam, 1 hari mereka mencari Tuhan Yesus adik-adik. Tidak adik-adik ya, Bapak Yusuf, Ibu Maria mencari Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan tadi yang Tante bacakan itu berapa hari adik-adik? Adik-adik mendengar tadi berapa hari? 3 hari adik-adik. Jadi Bapak Yusuf, Ibu Maria mencari Tuhan Yesus, mencari Yesus anak mereka itu 3 hari adik-adik. Bayangin 3 hari lamanya adik-adik. Nah, kalau orang tua yang kehilangan anaknya mencari 1 hari adik-adik gak ketemu, khawatirnya luar biasa adik-adik. 2 hari gak ketemu, ketakutannya luar biasa orang tua adik-adik. Terus sampai 3 hari belum juga ketemu, wah, orang tuanya sudah menangis adik-adik, bapak ibunya sudah menangis adik-adik, bayangkan ya. Nah, itu saking orang tua itu nggak mau
adik-adik kehilangan anaknya karena orang tua itu begitu sayang, begitu cinta sama anak-anaknya. Ternyata Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah, ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam gereja adik-adik. Wah, ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Tercengang itu kayak kaget ya adik-adik. Nah, itu dia Tuhan Yesus ada di sana. Nah, itu dia Yesus. Nah, mungkin Maria waktu melihat Yesus, dia berkata seperti sama Yusuf ya, dia berkata sama Bapak Tuhan Yesus ya, Yusuf, dah Bapak, itu anak kita Pak, itu anak kita mana? Mungkin Yusufnya bilang, mana Bu, mana Ma, mana Mi, itu dia di mana? Nah, itu di mana? Itu Pak, Yesus ada di dalam bait Allah, Yesus ada di dalam gereja. Oh, ternyata Tuhan Yesus ada di dalam gereja adik-adik, ada di dalam bait Allah adik-adik. Hari itu hati Maria, hati Yusuf, walaupun selama 3 hari pencarian adik-adik sudah ketakutan, sudah cemas, sudah khawatir, namanya orang tua ya adik-adik. Nah, setelah ketemu mereka, hati mereka jadi lega, jadi senang, jadi tenang, seperti itu adik-adik ya. Lalu selanjutnya Maria berkata seperti ini adik-adik, di dalam ayat ke-48 ya, kita lanjutkan. Nah, sana dikatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu dia pergi ke bait Allah selama berapa hari adik-adik? Selama 3 hari di bait Allah. Berarti kalau selama 3 hari berarti ada malamnya juga kan adik-adik. Jadi 3 hari 3 malam. Ngapain aja Tuhan Yesus? Ngapain aja Yesus di dalam bait Allah? Nah, di dalam bait Allah Tuhan Yesus ya berbincang-bincang dengan, dikatakan di sana ada alim ulama. Nah, alim ulama itu adik-adik adalah orang-orang yang berada di dalam bait Allah, dan mereka juga adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan ya, walaupun kita bisa berdoa di rumah, walaupun kita bisa memuji Tuhan di rumah, walaupun kita bisa beribadah di rumah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tetap harus beribadah, datang ke dalam bait Allah untuk beribadah bersama-sama. Kita mencari wajah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Di dalam bait Allah. Di mana itu bait Allah? Di dalam gereja. Adik-adik sekolah minggu ya. Nah, tetapi hari-hari ini adik-adik kita belum boleh berkumpul bersama di dalam bait Allah. Kita belum bisa datang di dalam bait Allah, di dalam gereja, karena masih ada corona. Jadi adik-adik kita belum bisa berkumpul. Kita harus berdoa sama-sama. Adik-adik juga di rumah harus berdoa ya adik-adik. Kalau mau tidur ya, kita doakan supaya coronanya cepat berlalu ya. Walaupun Tuhan Yesus bisa berada di rumahnya, berdoa ya, memuji Allah di rumahnya, tetapi Yesus pada umurnya yang ke-12 tahun adik-adik tetap mencari dan tinggal di dalam bait Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus selalu berada di rumah Bapakku?" Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga harus selalu berada di rumah
Bapa kita, yaitu di dalam gereja kita harus selalu datang beribadah pada jam-jam ibadah kita, yaitu hari Minggu kita harus selalu datang beribadah. Oleh karena itu, satu pesan tante ya, adik-adik ya, dan di tempat keramaian adik-adik jangan lepas dari orang tua. Kalau dipegang sama ibu, kalau dipegang sama ayah, adik-adik tidak boleh melepaskan tangannya, karena adik-adik semuanya bisa hilang ya adik-adik. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, dia hilang, tetapi bukan hilang diculik orang, tapi Tuhan Yesus hilang sebentar karena dia mau tinggal di dalam bait Allah ya. Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, selalu mencari rumah Tuhan, mencari bait Allah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti ini, adik-adik harus mendengarkan cerita firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu lewat YouTube. Oke, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami di rumah Tuhan mencari bait Allah untuk mendengarkan dan bercerita tentang firman Tuhan. Biarlah juga adik-adik sekolah minggu boleh senantiasa merindukan akan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah sekolah minggu. Mereka boleh setia, mereka boleh dengan senang hati, mereka boleh dengan sungguh-sungguh datang mendengarkan firman Tuhan dalam setiap. Tolong mereka supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sehat. Bahkan kami boleh bertemu dalam ibadah-ibadah sekolah minggu berikutnya. Berkati guru-guru sekolah minggu dan juga berkati para orang tua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.